Kepada seluruh rakyat Indonesia, saya minta tetap tenang, tidak panik, tetap produktif dengan meningkatkan kewaspadaan agar penyebaran COVID-19 ini bisa kita hambat dan kita stop. Dengan kondisi ini, saatnya kita kerja dari rumah. Seiring dengan himbauan pemerintah untuk membatasi penyebaran virus COVID-19, Universitas Jenderal Sudirman menerapkan kebijakan work from home bagi seluruh sivitas akademika di lingkungan Universitas Jenderal Sudirman. Pandemi yang mengharuskan mahasiswa melakukan perkuliahan secara daring, dosen melakukan aktivitas tridharma melalui media digital, dan tenaga kependidikan pun melakukan layanan administrasi secara online. Suatu realita yang harus dihadapi saat kita sebagai sebuah institusi yang memiliki 1.133 dosen, 1.504 tenaga kependidikan, dan lebih dari 23.000 mahasiswa untuk dapat segera beradaptasi dalam sebuah tatanan kehidupan baru agar tetap dapat melakukan peran kita sebagai sebuah institusi pendidikan yang menyandang nama besar, Jenderal Sudirman. Lembaga Pengembangan Teknologi dan Sistem Informasi Universitas Jenderal Sudirman atau LPTSI adalah unit kerja yang dibentuk berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 21 Tahun 2014, tanggal 24 Maret 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsud. LPTSI Unsud mempunyai tugas melaksanakan, mengkoordinasikan, memantau, dan mengevaluasi kegiatan pengembangan teknologi dan sistem informasi beserta infrastruktur pendukungnya. LPTSI Unsud memiliki sejumlah peran, di antaranya pengembangan dan pengelolaan sistem informasi, pengelolaan jaringan internet atau intranet, serta pengelolaan website. Selain itu, LPTSI juga berperan dalam kegiatan audit sistem informasi, pengelolaan perangkat keras dan lunak, serta pengelolaan edukasi di bidang teknologi informasi dan komunikasi. Melalui beragam peran dalam pengembangan sistem informasi, LPTSI menjadi backbone institusi yang mendukung implementasi tridharma perguruan tinggi dan pengelolaan manajemen di Universitas Jenderal Sudirman, terutama di masa pandemi seperti yang terjadi saat ini. Selama ini presensi pegawai di seluruh lingkungan Unsud dilakukan melalui mesin fingerprint yang terdapat di seluruh unit. Sesaat setelah kebijakan WFH diimplementasikan di Unsud, di bidang kepegawaian, LPTSI menawarkan sebuah solusi berbasis teknologi informasi agar seluruh pegawai di lingkungan Unsud dapat tetap melakukan presensi dari rumah melalui aplikasi Telegram yang dapat diunduh pada smartphone. LPTSI melalui Pusat Analisa Data juga membuat inovasi agar seluruh pegawai Unsud dapat tercatat keberadaannya dalam aplikasi presensi tersebut. Aplikasi presensi melalui Telegram ini telah diakui dan mendapat paten dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Peraturan work from home mengharuskan pegawai untuk dapat bekerja di rumah masing-masing. LPTSI mengembangkan solusi aplikasi menggunakan Telegram sehingga memungkinkan 2.576 pegawai Unsud yang berdomisili di seluruh wilayah Indonesia dalam berbagai zona COVID untuk melakukan absensi harian tanpa kontak fisik dengan mesin absensi. Menjadikan pegawai tetap aman terhadap bahaya COVID serta memenuhi protokol kesehatan selama lebih dari 150 hari sistem berjalan. Sistem telah mampu menghadirkan rasa aman terhadap pegawai Unsud dan mengurangi kontak fisik yang terjadi. Meski dalam kondisi work from home, layanan administrasi di LPTSI terus berjalan.
Bahkan di masa pandemi ini, kebutuhan pengembangan sistem informasi di seluruh unit di lingkungan UNSUD meningkat. Permintaan email, subdomain website, pembuatan website, serta pengembangan sistem informasi dari berbagai unit tetap dilayani secara online. Di bidang akademik, bersama-sama dengan Lembaga Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu atau LP3M, dalam rangka mendukung berjalannya proses pembelajaran daring bagi mahasiswa, LPTSI mengalokasikan penambahan sumber daya agar pembelajaran melalui platform LDIRU sebagai portal e-learning Universitas Jenderal Sudirman dapat di-upskill. Dari kapasitas 150 pengguna yang dapat mengakses LDIRU sebelum masa pandemi, saat ini LDIRU sudah mampu menampung hingga 2.000 pengguna pada saat bersamaan untuk kebutuhan perkuliahan. Melalui platform LDIRU, LPTSI juga bekerja bersama LP3M dan UPT Bahasa memfasilitasi kegiatan UNSUD English Proficiency Test atau UEPT yang diselenggarakan secara online bagi mahasiswa UNSUD, semata-mata agar kebutuhan mahasiswa sebagai stakeholder institusi dapat tetap terlayani. Memenuhi cetak biru pengembangan sistem informasi sebagai salah satu tupoksi LPTSI, maka pengembangan aplikasi sistem informasi rumah sakit untuk memenuhi kebutuhan rumah sakit gigi dan mulut UNSUD terus diupayakan meski di masa pandemi. Hal ini tentu tidak lepas dari komitmen LPTSI untuk terus berinovasi dalam pengembangan institusi. Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit merupakan sebuah sistem informasi yang digunakan untuk mendukung pelayanan kesehatan yang diberikan oleh RSGM. Mulai dari sistem pendaftaran pasien online dan offline, sistem antrian, rekam medis, farmasi, dan pengelolaan keuangan. SIM-RS merupakan sistem informasi yang dikembangkan menggunakan teknologi aplikasi web dan basis data yang diharapkan mampu menangani kebutuhan RSGM saat ini hingga beberapa tahun ke depan. Kontribusi LPTSI tidak berhenti di masa pandemi. Menjadi salah satu pusat UTBK di Indonesia, UNSUD tahun ini melayani lebih dari 16.000 peserta ujian tulis berbasis komputer atau UTBK yang berasal dari berbagai daerah. Sebagai sebuah ikhtiar bagi anak bangsa, melayani 38 sesi ujian dalam 21 hari penuh, LPTSI menggawangi jalannya UTBK yang dilaksanakan serentak di seluruh Indonesia. Pelaksanaan UTBK tersebut tidak lepas dari ketersediaan infrastruktur yang handal, koneksi internet internasional 1 gigabit per second, serta koneksi ke Domestic Exchange OEXP dan IEX sebesar masing-masing 1 gigabit per second menjamin koneksi UNSUD dengan internet. Backbone jaringan data dengan menggunakan jaringan serat optis berkecepatan 1 sampai dengan 10 gigabit per second yang menghubungkan seluruh gedung di UNSUD, mulai dari area Grendeng, Karangwangkal, Kalibakal, Jalan Dr. Gumbrek, hingga bahkan area Blater Purbalingga, serta penerapan jaringan akses lokal yang telah teruji memberikan kesetaraan akses kepada seluruh perangkat akses di UNSUD. Tak lupa juga, tim infrastruktur yang terampil dan teruji keahliannya memiliki komitmen untuk senantiasa menjamin konektivitas jaringan data UNSUD dengan baik. Menjalankan fungsi edukasi pada pengembangan teknologi dan sistem informasi, LPTSI terus berupaya mengisi peran dalam mengkomunikasikan dinamika perjalanan Universitas Jenderal Sudirman. Melengkapi fungsinya sebagai sebuah lembaga pengembangan teknologi dan sistem informasi, bekerja sama dengan provider terkemuka, LPTSI kini memiliki training center yang melayani pelatihan serta sertifikasi berlisensi, juga pelatihan-pelatihan yang berkaitan dengan teknologi informasi dan komunikasi. LPTSI sangat memahami kebutuhan analisa data sebagai dasar pengambilan kebijakan bagi pimpinan. Sistem informasi eksekutif dihadirkan sebagai perwujudan peran LPTSI dalam mendukung tata kelola yang baik di Universitas Jenderal Sudirman. Pemanfaatan informasi yang paling strategis berada di level pimpinan universitas. Di titik inilah, peran informasi sangat menentukan bagi arah UNSUD ke depan.
Sistem informasi eksekutif memfasilitasi pimpinan universitas untuk melakukan analisis data dalam bentuk tren, drill down, dan informasi kritis dari berbagai sudut pandang dan rentang waktu. Merekam kinerja pegawai di lingkungan Universitas Jenderal Sudirman di masa pandemi menjadi suatu gagasan yang diimplementasikan LPTSI dalam sebuah aplikasi untuk memudahkan pegawai dalam mempertanggungjawabkan kinerjanya dimanapun mereka berada melalui aplikasi logbook pada platform Telegram. Memasuki masa pandemi sebagai kepedulian lembaga, LPTSI memfasilitasi seluruh warganya dengan pemberian suplemen serta sarana dan prasarana yang menunjang protokol pencegahan COVID-19. Berbagai upaya telah dilakukan LPTSI untuk mencapai visi lembaga. Pada tahun 2023, LPTSI menjadi lembaga yang handal dalam layanan sistem informasi untuk mendukung unsur mencapai pengakuan dunia.